Kita akan bahas tentang pernikahan dini Siti Aisyah, karena sekali lagi kita sebagai muslim seringkali kita menemukan banyak serangan-serangan. Banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan Islam menyerang Rasulullah SAW di sisi ini. Bagaimana kita menjawab? Kita tidak akan pernah malu mengatakan Siti Aisyah nikah dilamar usia 6 tahun, dinikahi usia Lailatul binanya 9 tahun. Apa jawaban kita kepada mereka? Alhamdulillah akhirnya saya menemukan kitab Fathul Bari, penjelasan Sahih Bukhari. Kalau nanti hadirin Bapak dan Ibu sempat, nanti silahkan bisa gantian dilihat. Kalau di sini buku nomor 19 atau kalau hadisnya nomor 3894, 3895 dan 3896. Kita sama-sama meyakini kalau kitab yang paling sahih, kitab yang paling valid setelah Al-Quran itu hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Sehingga ini insya Allah menjadi referensi utama kita atau referensi yang paling kita pegang, khususnya terkait dengan masalah usia Siti Aisyah. Sekali lagi hadis Bukhari 3894, 3895 dan 3896. Babnya pernikahan Nabi SAW dengan Siti Aisyah, ini terjemahannya, dan kedatangannya ke Madinah dan berkumpulnya beliau dengan Siti Aisyah. Saya akan bacakan hadisnya, sekali lagi hadis 3894. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Siti Aisyah pastinya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ini yang berkata langsung pelaku sejarah, bukan orang lain, tapi Siti Aisyahnya langsung. Tazawwajanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menikahiku, wa ana dan saya, bintu sinin. Terjemahannya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku saat aku berusia 6 tahun. Sekali lagi perhatikan judulnya, pernikahan Nabi dan berkumpulnya Nabi dengan Siti Aisyah. Ketika menikah tidak langsung ngumpul. Ketika beliau menikah dengan Siti Aisyah, Rasulullah tidak langsung berkumpul dengan Siti Aisyah, tidak bertemu. Kapan bertemunya? Bertemunya nanti di Madinah yang tadi kita sampaikan, setelah Rasulullah hijrah, di tahun kedua Hijriyah, setelah perang Badar di bulan Syawal. Akadnya di Mekah, walimahnya di Madinah. Jadi berapa tahun jarak antara akad dan walimah? Nah, nanti kita ceritakan. Jadi insya Allah ini referensi yang paling kuat yang bisa kita pegang tentang usia Siti Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW, dan hadis ini sendiri yang menjadi pondasi paling kuat, dasar paling kuat tentang tahun kelahiran Siti Aisyah. Beliau lahir tadi kita sampaikan ketika usia Rasulullah 45 tahun. Ketika 45, Siti Aisyah baru lahir. Ketika 52 tahun, Rasulullah datang, utusan Rasulullah datang, Siti Khawlah binti Hakim. Saat itu usia Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, 6 tahun, 6 menuju ke 7 berarti. Kalau orang bilang 5 tahun berarti 5 menuju ke 6. Kalau 6 tahun, 6 menuju ke 7. 6 menuju ke 7. 6 tahun. Tinggal pertanyaannya, ini pertanyaan yang harus kita jawab sebelum kita dapat serangan atau sebelum kita mendapatkan pertanyaan dari orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Karena ini ibunda kita, karena ini Ummahatul Mukminin, karena ini ibu kita semua sebagai orang-orang yang beriman. Bagaimana pembelaan kita terhadap ibu kita? Hari ini insya Allah bekal bagi kita semua untuk menjawab orang-orang yang menyerang Siti Aisyah. Yang pertama, jawaban terhadap masalah usia, jawaban terhadap masalah pernikahan dini Siti Aisyah. Yang pertama, kita menjawab dari sisi sirahnya dulu. Kita jawab dari sisi sejarahnya dulu. Kenapa yang dipermasalahkan itu Rasulullah? Sementara sebelum Rasulullah datang melamar,
Siti Aisyah sebelumnya sudah mau dinikahi oleh Jubair bin Mut'im bin Adi. Satu. Kenapa yang dipermasalahkan itu Rasulullah? Kenapa yang dipermasalahkan bukan Jubair atau Mut'im bin Adi sebagai orang tuanya Jubair yang sudah ada obrolan sebelumnya untuk menikahkan anak mereka antara Siti Aisyah dan Rasulullah. Dan kenapa yang dipermasalahkan Rasulullah? Bukan Abu Bakarnya langsung sebagai wali dari Siti. Ini dari sisi sirahnya dulu. Karena yang berkehendak, yang punya kekuasaan untuk menikahkan atau tidak, itu wali. Itu wali. Kenapa Abu Bakar mengizinkan? Satu. Yang kedua. Dari sisi sirah yang pertama kali sebelum Rasulullah datang itu Rasulullah bukan orang pertama yang datang ke Siti Aisyah. Siti Aisyah sudah didahului bukan dinikahi tapi hanya sekedar obrolan. Satu. Yang kedua, Abu Bakar sebelum dengan Rasulullah, sebelum dengan Khawlah ada obrolan dengan Mut'im bin Adi. Itu artinya Abu Bakar fine-fine saja, oke-oke saja dengan pernikahan kalaupun misalkan jadi, kalau misalkan kata Mut'im, oke, kami jadi menikahkan anakmu dengan kami. Maka yang terjadi pernikahan Siti Aisyah dengan Jubair. Itu dari sisi sirah. Satu. Yang kedua, dari sisi sirah. Kenapa yang dipermasalahkan adalah pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah? Kenapa pernikahan-pernikahan yang lain tidak dipermasalahkan? Misal, ini dari sisi sirah. Waktu Rasulullah SAW menikah dengan Siti Hafsah. Siti Hafsah, nanti kita akan ceritakan ketika ke Siti Hafsah. Usia Siti Hafsah ketika pertama kali menikah dengan suaminya yang pertama, itu baru 10 menuju ke 11 tahun. 10 menuju ke 11 tahun. Usia yang masih sangat muda untuk ukuran hari ini. Satu. Kemudian usia, ini lagi. Apakah ini hanya kebiasaan orang? Kenapa yang dipermasalahkan hanya Siti Aisyah? Kenapa tidak Hafsah? Dan kenapa? Saya lupa pernah diceritakan atau tidak. Waktu bapaknya Rasulullah, Abdullah, menikah dengan Siti siapa? Aminah. Siti Aminah. Abdullah menikah dengan Siti Aminah. Di tahun yang sama, bahkan ada yang mengatakan tidak lama setelahnya, bapaknya Abdullah yang bernama Abdul Muttalib menikah dengan sepupunya Siti Aminah. Ini sekali lagi urutannya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad belum lahir, bapak dan ibunya baru menikah. Abdullah, Siti Aminah. Bapaknya Abdullah, Abdul Muttalib, di tahun yang sama menikah lagi karena istrinya sudah meninggal. Ibunya Abdullah namanya Fatimah. Aslinya orang Madinah, dari Bani Najjar. Itu sebabnya Rasulullah ketika hijrah ke kota Madinah tidak terlalu asing banget. Kenapa? Masih ada keluarga Rasulullah dari ibunya Abdullah. Sirah mada kudu ngapalkeun kikian ya teh. Rasulullah masih punya saudara. Itu sebabnya kenapa ketika usia 6 tahun Rasulullah dibawa oleh ibunya Siti Aminah pergi ke Madinah. Apa tujuannya? Silaturahim dengan keluarga bapaknya. Bapaknya punya ibu namanya Fatimah. Fatimah itu aslinya orang Madinah. Maka Rasulullah dibawa ke Madinah. Kenalan nih, ini Bani Najjar, ini paman-pamanmu, ini saudara-saudara bapakmu, fulan. Rasulullah pulang ke Mekah, kemudian diceritakan setelah jadi nabi. Kata Rasulullah, ahsantul auma wa ana ibnu sitta sinin. Ahsantul auma fi bi'ri Bani Najjar wa ana ibnu sitta sinin. Rasulullah menceritakan pengalamannya ketika jalan ke kota Madinah dengan ibu. Kata Rasulullah, ahsantul aum. Saya itu sudah bisa mengaum. Aum itu bukan aum itu menyelam. Kalau ini aum. Kalau sibahah itu horizontal, kalau aum itu vertikal, menyelam. Ahsantul aum, kata Rasulullah, saya itu sudah pandai menyelam. Fi bi'ri Bani Najjar,
di sumurnya Bani Najjar, wa ana ibnu sitta sinin, dan aku usianya saat itu baru 6 tahun. Jadi kalau dikaitkan dengan Rasulullah sudah bisa berenang, bukan berenang, menyelam. Menyelamnya juga bukan di kolam renang, di sumur. Ada yang bisa menyelam di sumur. Rasulullah usia 6 tahun sudah bisa menyelam di sumur. Kita kembali lagi. Abdul Muttalib, istrinya Fatimah meninggal. Dan ketika anaknya Abdullah menikah dengan Siti Aminah, Abdul Muttalib di tahun yang sama, tidak lama setelah Abdullah menikah, Abdul Muttalib menikah lagi dengan Halah, sepupunya Aminah. Artinya apa? Masih kecil. Halah kalau untuk ukuran kita masih kecil, tapi dinikahi oleh kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bukan itu yang dipermasalahkan? Abdul Muttalib menikah dengan Halah sepupunya Siti Aminah. Atau Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya beragama Yahudi. Kemudian setelah terjadi perang di Madinah, akhirnya Sofiyah ditawan, kemudian dibebaskan oleh Rasulullah. Kemudian setelah itu dijadikan istri oleh Rasulullah setelah masuk Islam. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab sebelumnya menikah dengan seorang laki-laki Yahudi, dan usianya Sofiyah saat itu ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12. Kenapa bukan ini yang dipermasalahkan? Kenapa Siti Aisyah? Kenapa Siti Aisyah secara khusus? Satu, dari sisi sirah sebetulnya menikah di usia tersebut adalah hal yang lazim, adalah hal yang biasa. Buktinya tadi Abdul Muttalib, buktinya siapa? Sofiyah, orang Yahudi. Buktinya lagi siapa? Hafsah, dan hampir semuanya seperti itu. Satu, dari sisi sirah. Yang kedua, masih dari sisi sirah. Kalau seandainya pernikahan seperti ini bermasalah sejak zaman dulu, mestinya sejak zaman dulu isu ini muncul. Mestinya orang-orang kafir Quraisy bakal nuduh Muhammad dengan tuduhan yang tidak-tidak. Apa sih tuduhan orang kafir Quraisy ke Nabi Muhammad? Ia tukang sihir, ia dukun, atau sahirun kadzab, atau majnun, atau orang gila. Tidak ada satupun tuduhan ke Rasulullah di masa lalu ketika menikah dengan Siti Aisyah sebagai seperti tuduhan yang ada sekarang. Naudzubillah min dzalik, pedofil misalkan. Tuduhan itu kapan munculnya? Tidak ketika Rasulullah menikah. Tidak, isunya itu nggak muncul di zaman Rasulullah. Isunya juga nggak muncul di zaman tabi'in. Isunya nggak muncul di zaman sahabat. Isunya nggak muncul di zaman tabi'ut tabi'in. Kapan isu ini muncul? Isu ini baru muncul 60 tahun belakangan. 100 tahun belakangan. Isu ini tidak muncul sejak zaman Rasulullah menikah dengan Siti. Kalau ini memang isu betul-betul bermasalah, mungkin sudah dipermasalahkan oleh orang-orang jahiliyah zaman dulu. Mungkin sudah dipermasalahkan oleh orang-orang Quraisy zaman dulu. Artinya apa? Artinya pernikahan di usia seperti itu lazim pada zaman dulu. Kalau tidak lazim, pasti orang Quraisy bakal ngomong. Itu baru dari sisi sirah. Dari sisi sirah. Yang kedua dari sisi fisiologis, atau dari sisi apa ya? Dari sisi lingkungan, dari sisi bi'ah, dari sisi lingkungannya. Kita sama-sama paham, orang yang tinggal di lingkungan yang panas cenderung jauh lebih cepat dewasa fisiknya daripada orang yang tinggal di lingkungan dingin. Baliknya orang yang tinggal di padang pasir itu beda dengan baliknya orang yang tinggal di salju, orang yang tinggal di Siberia, orang yang tinggal di Skandinavia, orang yang tinggal di beda. Orang yang tinggal di lingkungan panas akan jauh lebih cepat dewasa dari sisi fisik dibandingkan dengan orang yang tinggal di lingkungan dingin. Dan Siti Aisyah dan para sahabat dan orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab dan orang Yahudi yang tinggal di Jazirah Arab, untuk mereka usia seperti itu sudah termasuk usia dewasa. Mereka tidak mempermasalahkan ketika ada anak usia 10 tahun, 11 tahun menikah. Kenapa? Karena di mata mereka ini dari sisi fisik sudah
sudah dewasa. Bukan hanya dari sisi fisik, dari sisi mentalitas juga sudah dewasa. Kalau di fikih kita mengenal ada istilahnya akil, baligh. Akil, baligh. Kalau akil itu lebih ke mentalitas, kalau baligh itu lebih ke fisik. Yang terbaik, akilnya lebih dulu daripada balighnya. Minimal ketika baligh, dia sudah akil. Yang sekarang terjadi, sudah baligh tapi belum akil. Fisiknya sudah dewasa, tapi mentalitasnya masih belum dewasa. Akil itu lebih ke mentalitas, baligh itu lebih ke fisik. Pada zaman dulu, di lingkungan saat itu, di lingkungan padang pasir, orang yang fisiknya itu jauh lebih cepat. Makanya, jauh lebih cepat dewasa, jauh lebih cepat juga menua. Cepat dewasanya, cepat menstruasinya, cepat matangnya dari sisi fisik, tapi menopausnya pun juga lebih cepat. Itu sebabnya, kenapa ada ulama yang punya pendapat bahwa Siti Khadijah itu usianya bukan 40 tahun ketika menikah dengan Rasulullah. Ala kulli hal, itu beda tema lagi. Ala kulli hal, ini bicara tentang masalah Siti Aisyah. Satu dari sisi sirah. Yang kedua dari sisi lingkungan. Jadi kalau misalkan pengen anaknya cepat dewasa, suruh panas-panasan. Tapi kalau misalkan anaknya bawa ke lingkungan yang adem, lingkungan yang dingin, lingkungan yang lebih sejuk, itu dari sisi fisik jauh lebih, kita sama-sama paham lah dalam bab ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, kesalahan terbesar adalah ketika membandingkan satu kondisi dengan kondisi yang lain, tapi tidak, kalau istilah kita, nggak apple to apple. Tidak apel ke apel membandingkannya. Kita membandingkan pernikahan Siti Aisyah, atau orang-orang membandingkan pernikahan Siti Aisyah di lingkungan yang panas, di masa lalu, 1400 tahun yang lalu, dengan lingkungan hari ini, di lingkungan yang berbeda, di kondisi alam yang berbeda. Itu enggak apple to apple. Itu tidak apple to apple. Kalau mau membandingkan, carilah di lingkungan yang sama-sama panas, tapi menikahnya itu tidak di usia dini. Itu baru apple to apple. Sehingga karena kita bicara masalah lingkungan, bicara masalah lingkungan, orang itu anaknya lingkungan. Kita anak lingkungan. Dan kita nggak bisa membandingkan kondisi hari ini dengan kondisi masa lalu, kemudian menghukumi, oh masa lalu itu salah. Dengan menggunakan hukum hari ini, dengan menggunakan kebiasaan hari ini. Contoh, di Timur Tengah hari ini, kondisinya tidak lagi sama dengan kondisi pada zaman dulu. Atau kondisi kita dulu lah hari ini. Hari ini rata-rata perempuan usia menikah normalnya berapa tahun? Hari ini 20, 25. Mungkin Bapak dan Ibu yang hadir di Masjid Ar-Rahman yang senior di antara kita, mungkin bisa menceritakan kepada kita atau bisa berbagi kepada kita. Bagaimana dulu di lingkungan Indonesia sendiri, di Bandung atau di kampung kita, anak perempuan dulu itu normal kalau nikah di usia 15 tahun, 14 tahun. Tapi kalau hari ini ada anak perempuan nikah di usia 14 tahun, kita bakal bilang, naon? Tereh teuing. Kita menghukumi pernikahan masa lalu dengan pernikahan hari ini. Padahal negerinya sama, padahal kotanya sama, dan itu enggak fair. Itu enggak fair. Kalau pengen menghukumi, hukumilah dengan hukum pada masa lalu. Karena pada masa lalu di lingkungan kita sendiri, di kampung kita sendiri, di kampung halaman kita sendiri. Anak pada masa lalu, anak perempuan masa lalu lulus SD dinikahkan, normal, biasa. 11 tahun dinikahkan, biasa. Hari ini usia pernikahan normal naik. 18, 19, 20, 21. Dulu yang saya ketahui, Allah alam bisawab, tolong dikoreksi, usia pernikahan normal itu di bawah 20 tahun. Sehingga kalau yang 21 belum menikah, sudah khawatir, nah can datang wae jodohna.
22, nah can datang wae. 23 semakin gelisah, 25 sudah khawatir. Hari ini 25 kalem, 25 kene. Itu di lingkungan yang sama, orangnya sama, hanya beda waktu. Sekarang kita ingin membandingkan lingkungan hari ini dengan lingkungan masa lalu di situasi alam yang berbeda. Nggak fair. Tidak apple to apple. Jadi kalau ada yang bertanya pertanyaan atau yang mempermasalahkan Siti Aisyah, pernikahan dininya Siti Aisyah, ini orang yang tidak fair. Ini orang yang tidak adil. Ini orang yang perlu suruh dia hadir di sini. Supaya kurang piknik, suruh dia hadir di sini, insya Allah setelah hadir di sini akan paham. Satu dari sisi siroh. Yang kedua dari sisi lingkungan alamnya. Yang ketiga dari sisi kebiasaan. Contoh kebiasaan begini. Di Palestina, di Gaza, anak usia 5 tahun, anak usia 6 tahun, anak usia 7 tahun biasa berhadapan dengan tank baja. Ngambil batu, lempar batu di hadapan tank baja. Dengar suara pistol, dar der dor, biasa lempeng. Kenapa? Biasa dengan lingkungan seperti itu. Sementara kita dengar petasan sedikit saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Baru petasan saja sudah bagaimana berhadapan dengan tank baja. Padahal usia 25 tahun. Karena lingkungannya berbeda, jadi tidak terbiasa. Itu perbandingan baik dari sisi sirah, baik dari sisi lingkungan alam, termasuk dari sisi perbandingan kebiasaan. Usia pada saat itu usia 6 tahun, usia 7 tahun, usia 8 tahun, usia 9 tahun, usia 10 tahun, usia di bawah 14 tahun untuk menikah pada saat itu, pada lingkungan itu biasa. Bahkan ada salah seorang orientalis, saya lupa namanya, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan tampilkan kalimatnya. Memang kalimatnya dalam bahasa Arab, saya membacanya pakai bahasa Arab. Kalimatnya itu menunjukkan bahwa isi redaksinya isu tadi permasalahan atau orang-orang yang mempermasalahkan pernikahan Siti Aisyah yang terlalu dini itu muncul tidak pada masa lalu tapi muncul di akhir-akhir ini saja, di abad akhir-akhir ini saja. Bahkan di Amerika Serikat sendiri di beberapa wilayah itu masih banyak kok orang yang menikahkan anak perempuannya di usia belasan tahun. Orang yang menikahkan anaknya di usia 10, 11, 12. Itu kata orientalis. Clear sampai sini insyaallah? Tidak ada masalah dengan pernikahan usia Siti Aisyah di usia 6 tahun akad. 6 tahun akadnya, tapi malam pertamanya, Lailatul Dukhlahnya, Lailatul Binanya, malam pertamanya itu di usia 9 tahun. Usia 9 tahun.